Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Kusnadi, salah satu mahasiswa di Institut Ummul Qura Al-Islami dari Prodi MPI kelas karyawan semester 5. Dalam video ini saya ingin merekomendasikan satu sistem pendidikan ideal untuk meningkatkan literasi baca di sekolah, mulai dari sekolah dasar sampai SMA gitu ya, yang bisa diterapkan gitu untuk meningkatkan literasi baca siswa. Nah, mungkin sistemnya akan saya sebut itu sistem pendidikan ideal untuk meningkatkan literasi baca. Nah, dalam sistem ini pertama itu program pendidikan awal, mungkin di tingkatan PAUD atau TK. Nah, di sini mulai diperkenalkan pembelajaran bahasa, pengembangan keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis, mulai diperkenalkan pada tingkatan TK ini ya, program pendidikan awal. Lalu mulai diberikan cerita dan dongeng gitu, diperdengarkan cerita dan dongeng kepada anak-anak, cerita dan dongeng tentunya untuk membangun minat anak-anak dalam membaca. Selanjutnya ada di tingkat dasar. Setelah program pendidikan awal ada di tingkat dasar, itu mungkin di kelas 1 sampai kelas 3 SD. Di sini mulai diperkenalkan atau siswa mulai diajak membaca buku. Pengenalan buku baca awalan tentunya dengan buku-buku dengan kata-kata yang sederhana dan bergambar gitu, yang mudah dipahami, yang mudah dibaca oleh anak-anak. Juga di tingkat ini mulai dibentuk kelompok kecil untuk berdiskusi tentunya, isi diskusinya untuk memahami daripada isi buku, dan dengan begitu dapat juga meningkatkan pemahaman siswa-siswa. Nah, selanjutnya di tingkatan menengah itu mungkin di kelas 4 sampai kelas 6 SD. Di sini mulai diperkenalkan kepada siswa genre bacaan ya, diversifikasi genre bacaan. Tentunya mulai diperkenalkan gitu genre bacaan seperti fiksi, non-fiksi, puisi, artikel dan sebagainya kepada siswa-siswa, tentunya agar bahan bacaan mereka lebih luas begitu, dan mulai mengenal genre-genre dari apa yang ingin mereka baca gitu kan. Nah, di tingkatan ini juga mulai diberikan proyek-proyek bacaan atau tugas membaca kepada siswa, tentunya dengan proyek itu dapat memotivasi siswa dan meningkatkan keterampilan analisis mereka. Nah, selanjutnya di tingkatan selanjutnya itu di tingkat lanjut, mungkin SMP 7 sampai kelas 7 sampai kelas 9 ya, kelas 1 sampai kelas 3 SMP. Nah, dalam tingkat lanjut ini mulai diberikan pemahaman literasi media kepada siswa ya. Tentunya pengajaran keterampilan membaca kritis, pengajaran keterampilan membaca kritis terhadap media digital dan cetak. Nah, gunanya agar mereka tidak mudah terprovokasi dengan informasi-informasi yang bertebaran di media sosial, dan mereka pun dapat memfilter gitu kan, tidak mencerna mentah-mentah informasi tersebut gitu, agar tidak terjebak hoax. Nah, masih di tingkat lanjutan, di tingkat SMP itu juga mulai diperkenalkan sastra. Mereka mulai diajak untuk diskusi sastra, mendalami karya sastra untuk memahami makna lebih mendalam dari bacaan-bacaan mereka gitu. Nah, selanjutnya di tingkat persiapan karir dan kolegial, mungkin di tingkat SMA ya, kelas 10 sampai kelas 12, kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Di sini mulai diberikan pemahaman teks kompleks kepada mereka, kepada siswa, tentunya untuk agar siswa ini mampu menganalisis dan menafsirkan teks-teks kompleks tersebut gitu. Juga
ditingkatkan pengembangan keterampilan menulis mereka. Mereka mulai ditugaskan untuk menulis tulisan akademis dan kreatif gitu kan. Tulisan akademis seperti diberikan tugas untuk membuat satu artikel atau makalah atau proposal dan sebagainya gitu kan. Lalu tulisan-tulisan kreatif seperti membuat cerpen, karangan cerita itu kan, puisi dan sebagainya gitu. Di tingkat ini juga mulai diberikan pemahaman lebih dalam lagi mengenai literasi digital. Tadi di SMP sudah diharuskan mengajak mereka untuk belajar literasi media, itu lebih dasar, dan lebih dalam lagi di SMA itu literasi digital. Benar-benar difokuskan kepada mereka itu untuk membaca dan menilai informasi online tersebut. Tentunya tadi agar mereka tidak mudah terjebak informasi-informasi bohong yang bertebaran di media sosial, di artikel, media cetak dan sebagainya gitu. Agar mampu memfilter informasi-informasi tersebut yang tanpa dasar dan bohong gitu kan. Nah, dalam sistem ini juga gitu perlu adanya ekstrakurikuler dan perpustakaan. Ekstrakurikuler itu sangat diperlukan, khususnya ekstrakurikuler yang berkaitan dengan literasi ya, literasi baca itu perlu dan wajib harus ada di setiap sekolah, maupun dari sekolah SD, SMP dan SMA tentunya. Mungkin untuk TK masih belum ya, tapi dari SD, SMP, SMA itu perlu adanya ekstrakurikuler yang berkaitan dengan membaca ya, seperti klub baca gitu kan. Itu kan klub baca ini dapat mendorong siswa gitu untuk memperdalam gitu literasi baca mereka dan berbagi pengalaman membaca mereka gitu. Dan perpustakaan pun sangat penting untuk berjalannya sistem literasi baca ideal ini gitu. Itu perpustakaan wajib ada dan harus memiliki banyak sekali koleksi buku tentunya untuk dibaca setiap anak siswa-siswa mulai dari SD sampai SMA tentunya. Nah, dalam perpustakaan ini sekolah itu wajib ya kan diadakan kunjungan rutin setidaknya 1 kali dalam seminggu ke perpustakaan. Itu mau dari baik dari SD, SMP dan SMA itu harus ada yang namanya kunjungan rutin ke perpustakaan setidaknya 1 kali sehari gitu. Tentunya ini gunanya agar mereka terus tidak melupakan yang namanya membaca gitu. Jadi setiap minggu itu mereka datang tentunya untuk menambah wawasan mereka juga dan memperdalam literasi baca mereka gitu. Nah, seperti itu. Dan dari sistem ini juga tentunya ada yang namanya penilaian gitu kan. Dari sistem ini tentunya penilaian ini gunanya untuk melihat perkembangan setiap siswa ya kan. Untuk juga dari penilaian ini kita pasti akan menemukan bahan evaluasi apa yang harus dilakukan ke depannya, apa yang harus diganti, apa yang harus ditambah, apa yang harus dirubah dalam sistem ini gitu kan. Itulah gunanya nanti penilaian. Penilaiannya seperti apa? Ada penilaian formatif, itu bisa menggunakan tes formatif gitu, memberikan proyek bacaan atau diberikan tugas ulasan buku. Nah, tentu saja tugas-tugas ini disesuaikan ya dengan level-level siswa tersebut. Mungkin untuk SD lebih sederhana dan simpel tugasnya, SMP sedikit lebih sulit, dan SMA mungkin lebih sulit lagi ya kan. Terus dari penilaian juga kita bisa memberikan tugas itu membentuk atau menyusun portofolio literasi gitu. Siswa kita memberikan tugas kepada siswa untuk menyusun portofolio literasi mereka untuk merefleksikan perkembangan keterampilan membaca mereka gitu. Nah, tidak hanya itu, dalam sistem ini juga dukungan guru dan orang tua sangat penting. Oleh karenanya perlu adanya pelatihan guru. Tentunya pelatihan guru ini untuk
membuat strategi gitu dalam pengajaran literasi baca yang lebih efektif nantinya gitu. Keterlibatan orang tua pun penting ketika di rumah. Tentunya siswa tidak lagi dalam pengawasan guru, maka orang tua di sini berperan penting dalam pembelajaran literasi baca anak ketika anak-anak di rumah gitu. Nah, itulah sedikit sistem yang mungkin bisa diterapkan ya di sekolahan-sekolahan agar budaya literasi baca di sekolah itu benar-benar ada gitu, benar-benar efektif gitu kan. Nah, gitu. Nah, sistem ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang merangsang minat baca, mengembangkan keterampilan pemahaman dan memberikan dasar kuat untuk literasi baca sepanjang kehidupan siswa begitu. Jadi, ya mungkin itu sedikit ya kan yang bisa saya paparkan. Mungkin salahnya atau kurang lebihnya mohon maaf, tapi itulah sedikit yang bisa saya rekomendasikan gitu, mungkin bisa bermanfaat jika diterapkan di sekolah-sekolah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.